Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Pengadilan Negeri Surakarta. Kali ini Liberty akan bertemu langsung dengan tokoh yang cukup populer di kota Solo, aktivis dan masih muda. Beliau adalah Habib Ahmad Farid Assegaf. Kali ini untuk lebih jelasnya langsung Liberty akan bertanya tentang soal Egy Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, Habib, kemarin kan beberapa hari itu ada pemberitaan bahwa Egy Sujana dan Bang Damai Lubis itu sowan ke Solo ke Pak Jokowi. Lah, padahal dia orang yang disegani di masalah ijazahnya Jokowi inilah. Menurut Habib itu gimana ini? Saya sebagai aktivis 98, sebagai seorang aktivis, saya kecewa sekali. Egy Sujana dan Damai Lubis datang apapun alasannya, saya nggak ngerti ya. Saya nggak mau fitnah, di sana ada deal apa atau apa, saya nggak tahu persis. Kan dalam agama kan juga nggak boleh fitnah. Tapi perubahan sikap yang drastis itu membuat kita kecewa banget. Selama ini mereka kan di belakang Roy Suryo, di belakang Dr. Tifa, Rismon, mereka ikut mendukung ini. Tiba-tiba mereka berubah dan bilang tiba-tiba Jokowi ini baik, ijazahnya asli. Ada apa ini? Dan saya anggap ya mereka mengkhianati perjuangan ini. Buat saya mereka sudah ada nilainya. Menurut saya ya pribadi ya. Tapi saya tidak bisa apakah mereka ada deal sama Jokowi, ada ini. Itu saya tidak ngerti. Masalah itu saya sama sekali tidak tahu. Saya tidak mau fitnah. Tapi perubahan mereka ini menurut saya mereka sudah mengkhianati perjuangan ini. Gini Beb, kalau misalnya alasan Bang Egy Sujana itu tentang kesehatan, artinya kan selama ini kepergian dia ke luar negeri kan nggak boleh. Nah, dengan datang ke tempatnya Pak Jokowi, akhirnya cekal itu dilepas dan dia bisa berobat ke luar negeri. Itu menurut Habib gimana? Menurut saya itu alasan yang dicari-cari. Kalaupun itu benar, di Indonesia masih banyak kok malah tidak menghargai di negeri sendiri. Banyak kita berobat di rumah sakit bagus banyak, klinik kesehatan bagus banyak. Itu kan cuma dicari-cari aja. Berobat di negeri ini banyak. Itu buat saya kecuali ada keperluan mau ibadah, mau umroh atau mau haji, nah itu lain lagi ya. Tapi ini cuma kesehatan kayak di Indonesia tidak ada tempat untuk periksa kesehatan. Itu mengada-ada, berarti malah merendahkan negerinya sendiri, seolah tidak ada tempat kesehatan yang bagus di Indonesia. Menurut saya itu tidak bisa diterima di nalar saya. Ini Bib, maaf Bib, kita bukan suudon dan husnudon Bib ya. Artinya mungkinkah selama ini kondisi ekonominya Bang Egy itu kondisinya lagi terpuruk, terus akhirnya datang ke tempat Pak Jokowi, ada sesuatu mungkin nggak itu? Saya tidak bisa berprasangka. Nanti menimbulkan fitnah. Saya tidak bisa berprasangka. Ya, walaupun kemungkinan itu ya ada, tapi saya tidak bisa mengatakan karena saya juga tidak tahu. Saya tidak punya saksi, itu saya tidak tahu. Tapi saya mengatakan kedatangan beliau ke situ sudah suatu pengkhianatan. Itu pengkhianatan menurut saya. Pengkhianatan bagi perjuangan ini. Perjuangan mau untuk menunjukkan kebenaran apa ijazah Jokowi itu gimana, asli atau palsu. Harusnya dia ikut mengawal kasus ini sampai selesai. Bukan belum sudah datang ke sana. Ya sudah. Tidak ada bedanya sama yang menurut saya pecundang beliau. Semoga beliau dapat hidayah kembali untuk ikut ini. Habib, misalnya kalau kenyataan nanti ada bahwa walam bisa Habib, artinya kenyataannya ijazahnya Pak Jokowi palsu, kira-kira dari tim ini berkenan nggak mau menerima maaf beliau? Kalau menurut saya, kalau ternyata dibuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu, teman-teman buat saya anggap sudah mereka ini sudah pecundang. Enggak, artinya kalau misalnya nanti benar-benar di bahwa walam bisawab, artinya oleh Allah dibuka semua dan ternyata palsu. Lah kira-kira dari kelompoknya Habib ini bisa menerima nggak?
saya pribadi tidak bisa. Oh, nggih. Wah, ini urusan belum selesai tiba-tiba dia sudah gitu. Kecuali nanti sudah pengadilan bukti lah, itu baru. Ini belum apa dia sudah ini. Enggak, seandainya Allah membuka pintu, artinya benar-benar pengadilan menyatakan Ijazah apa palsu siapapun menyatakan ijazah palsu lah. Habib Group ini bisa menerima enggak? Atau konsekuensinya tetap dimaafkan dan dihukum? Kalau menurut saya tidak bisa menerima maaf seorang yang sudah pecundang. Nggih. Terus konsekuensinya? Konsekuensinya dia sebagai ini ya, sebaiknya dia sudah tidak usah jadi pengacara lagi, sudah tidak usah ini. Dia sudah melakukan blunder dalam ini. Di mata kita dia sudah ada apa-apanya. Oh, nggih. Masalah. Nggih. Mungkin Habib sendiri ada pesan dan kesan tersendiri terhadap Bang Egy Sujana selama ini? Saya cuma pesan pada Egy Sujana dan apa namanya, satu, mumpung belum ini kembali lagi lah, mumpung belum ini, tapi mereka tetap sudah masuk ke kubunya Jokowi, ya sudah, itu hak mereka, kita tidak bisa campur urusan itu. Mumpung belum ini, timbang nanti malu nih, ternyata benar-benar palsu. Mumpung belum ya, kembali lagi. Kalau kesan selama ini Habib terhadap Bang Egy Sujana gimana? Kesan yang ternyata saat itu dia getol sekali dan lain-lain, gimana? Ya, saya melihat kemarin itu dia sudah sangat getol sekali, membela, ikut mendampingi Roy Suryo CS. Walaupun sebelumnya kadang-kadang ya Egy Sujana itu kadang-kadang menurut saya kadang-kadang pelin-pelan ya. Tapi ini kemarin kan dia sudah bagus, damai lubis sama ini. Yang terakhir ini udah bagus dia, tapi tiba-tiba dia datang, dia nunjukkan bahwa saya ini sesama muslim. Ini bukan masalah sesama muslim, ini udah lain cerita ini. Ini sesama muslim harusnya diingatkan malah, bukan seperti itu. Ingatkan gimana, Bib? Ingatkan Pak Jokowi jangan buat gaduh. Kalau benar itu ijazah Jokowi asli, tunjukkan ini ke masyarakat. Apa sih susahnya? Bukan kalau datang terus dia cuma sudah bilang saya sudah lihat ini asli, ya itu menurut saya tidak benar itu. Menurut saya ya tidak benar. Ya, siap Ji. Terima kasih Habib. Demikian wawancara Liberty dengan tokoh asal kota Solo yang merupakan aktivis 98. Beliau dikenal sebagai Habib Ahmad Farid Assegaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.